Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sani Abdul Malik, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 2, akan menampilkan video praktik pengalaman lapangan pembelajaran dengan Project Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum, Pak. Belum, ya, tapi tetap semangat ya. Ya, Pak. Yang lain sehat? Alhamdulillah. Kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Silakan pimpin baca doa. Kita ketemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Semua sudah siap belajar? Ada yang tidak hadir? Siapa? Rahma, Fika. Kemudian siapa satu lagi? Zahra. Oke, semuanya perhatikan ke sini. Ke orang ganteng ini. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengingatkan kembali bahwa kita sebagai muslim harus menerima, meyakini, dan mematuhi perintah Allah dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, menjauhi yang haram. Maksud ayat ini bukan hanya halal secara zatnya saja, tetapi halal dari mana kita mendapatkan. Tapi kalau cara mendapatkannya itu haram, maka yang kita makan akan haram. Maka tubuh kita ini harus dijaga dari hal-hal yang haram. Jangan sampai ada sedikit pun yang masuk ke tubuh kita dari makanan yang haram. Apa materi pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Isi kandungan surah apa? Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Al-An'am 152. Coba ada yang mau menjelaskan kepada teman-temannya, menjelaskan lagi apa kesimpulan dari isi kandungan ayat tersebut? Dari kelompok berapa dulu? Ya, silakan kelompok 4. Jadi, pada pertemuan kemarin kita mendiskusikan tentang surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 13. Di sana kita tahu bahwa orang yang berbohong dan tidak jujur akan mendapat siksa dan balasan dari Allah di akhirat kelak. Dan kita seharusnya sebagai umat muslim harus selalu berperilaku jujur dan mengingatkan orang lain kepada orang lain untuk selalu jujur setiap hari. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jadi,
memang betul orang yang tidak jujur, sering berbohong, sering berbuat curang akan diazab oleh Allah, yaitu dengan azab apa? Api siksa neraka. Tetapi kita sebagai sesama muslim, janganlah kita ketika ketemu dengan orang yang suka berbohong atau orang yang suka berbuat buruk, kita malah mencelaknya. Misalkan, kamu si pembohong, neraka. Nah, tidak boleh seperti itu. Tetapi kita harus bermurah hati, harus berbaik hati, mau mengajak mereka untuk bisa kembali lebih baik. Nah, itulah seorang muslim yang moderat seperti itu. Tidak mencap orang lain sebagai penghuni neraka dan dialah yang akan masuk surga sendiri. Padahal surga itu sangat luas sekali. Bisa ditempati oleh semua manusia. Syaratnya harus taat kepada Allah, harus tetap jujur, jangan sering berbohong, berbuat curang. Satu kelompok lagi. Silakan kelompok satu. Materi sebelumnya kita dapat menanggapi materi isi kandungan surat Al-Mutaffifin 1-17, yaitu berisi tentang ancaman bagi orang yang suka menipu dan mengambil hak orang lain dengan cara curang dalam bermuamalah dan akan mendapat siksa kubur api neraka di akhirat kelak. Ya, bagus, tepuk tangan. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi baru pengembangan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Apa? Project based learning. Jadi kita semua di sini akan belajar dengan membuat suatu proyek. Yaitu proyek apa? Poster untuk mengkampanyekan perilaku anti koruptif, ya, anti korupsi. Tujuan pembelajarannya pertama memahami, menganalisis dan mengomunikasikan tindakan dalam mencegah korupsi dan perilaku koruptif dengan kreatif, baik dan menarik. Jadi di sekolah kita itu banyak masalah tentang kejujuran. Bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu? Kampanyekan anti korupsi dan anti perilaku koruptif di madrasah. Kita akan bangun kesadaran seluruh warga madrasah yang kita cintai ini supaya menghindari ketidakjujuran, ya. Apakah ajaran jujur dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin 1-17 dan Al-An'am 152 itu hanya berlaku dalam berdagang saja? Tidak, bagus. Apakah ancaman dari Allah dalam ayat-ayat tersebut hanya bagi orang yang curang dalam jual beli saja? Tidak. Dan apakah korupsi dilarang dalam agama Islam? Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Sebelum kita mulai proyek yang akan kita buat, kita harus pahami dulu apa itu korupsi, apa itu perilaku koruptif. Selanjutnya, apakah kecurangan hanya terjadi pada jual beli saja? Kalian mungkin pernah melihat berita tentang ini, dan ini, ataupun berita tentang kasus lainnya. Ternyata kecurangan dalam bermuamalah terjadi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam bentuk penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dengan melakukan korupsi, mengambil uang rakyat untuk memperkaya diri dan orang lain. Semua itu merupakan ketidakjujuran yang dikecam dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke neraka Jahim. Lantas, tahukah kalian apa yang menjadi cikal bakal dari korupsi itu? Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya Dik, Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu, semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu, ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya.
kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika, anak mama memang hebat. Selalu siap membantu mama kapanpun. Iya mah, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000 mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya mah. Dika minta maaf sudah gak jujur ya mah. Ya udah, iya mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya mah. Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah gitu dong anak mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Pendapat apa yang bisa kalian kemukakan tentang video tadi? Siapa yang mau berbicara, angkat tangan? Dari tayangan tadi bahwa jujur itu bikin kita tenang dan sesuatu yang meragukan kita menuju sesuatu yang tidak baik adalah berbohong. Contohnya seperti korupsi yang penyebabnya itu seperti hal-hal kecil seperti yang tadi ada di video bahwa mengambil uang kembalian dan berbohong kepada ibunya dan menggunakan uang itu untuk jajan, untuk kepentingan jajan diri. dan lain-lain. Ya. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi dari tayangan tadi kita bisa lihat bahwa korupsi yang besar itu terjadi karena apa? Dimulai dari hal yang kecil. Misalkan kalian sehari-hari suka bohongin orang tua, ngambil uang orang tua. Kalau tidak minta maaf kepada orang tua, tidak jujur kepada orang tua, nanti kelama-lamaan bisa menjadi korupsi. Ya, sekarang semuanya kembali sudah berkelompok ya. Kalian akan membuat, merancang, mendesain suatu proyek untuk mengkampanyekan anti perilaku koruptif di madrasah. Yaitu apa? Membuat poster. Semuanya sudah bawa HP? Ya, coba keluarkan HP. Sudah ada berbagai pengertian tentang korupsi, apa itu perilaku koruptif dan contoh-contohnya. Silahkan diisi LKPD-nya, lembar kerjanya. Kemudian waktu pengerjaan poster berapa menit kita sepakati? 30 menit cukup? Sudah selesai? Kalau gitu, mari kita ke tahap selanjutnya untuk menguji hasil dari apa yang sudah kalian buat. Ya, ini hasil karya dari kelompok 1. Ya, coba dijelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Silakan kelompok 1. Ini hasil karya poster dari kelompok 2. Bagus nggak? Coba kasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Kita akan dengarkan bagaimana langkah-langkahnya dan apa tujuan membuat poster tersebut.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat poster ini. Di sini ada kata-kata yang terlihat cukup besar, yaitu jujur itu indah. Juga membawa di sebelah kanan ada anak yang sedang menyontek kepada temannya, dan saya memberikan tanda silang karena perilaku tersebut adalah salah satu perilaku tidak jujur. Dan di bawahnya saya memberikan pantun, pergi ke pasar membeli sayur, sampai di sana ternyata ramai. Marilah kita bersikap jujur supaya hidup semakin damai. Ya, tepuk tangan. Berarti menarik ya dengan pantun. Poster ini bertujuan agar kita berperilaku jujur seperti dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Karena jujur itu menenteramkan, sedangkan bohong itu membuatmu bimbang. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, saya membuat poster ini bertujuan untuk berlaku jujur dan tidak boleh curang. Seperti di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia hianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita harus berani jujur agar apa yang kita lakukan harus jujur dan tidak boleh curang. Ya, ini pemilihan gambarnya seperti ini, berani jujur. Ada gambar bisa dijelaskan tentang apa? Itu tuh harus ini kalau kita jajan uangnya harus kayak masa nggak boleh ngambil 3 bayarnya cuma 1, 2. Ya, atau dalam bahasa Sunda apa? Darmaji, tahu Darmaji? Darmaji. Ngadahar 5, ngaku hiji. Ya mudah-mudahan ini bisa menyadarkan ya siswa MTS N7 Kuningan supaya berhenti Darmaji. Sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, sebagai evaluasi dan tindak lanjut, silakan semuanya membuka buku tulisnya. Ada pertanyaan soal untuk yang diferensiasi tinggi dan menengah, ada juga untuk diferensiasi yang rendah. Kalian sudah melihat nilai tadi? Nilai asesmen awal tadi? Sudah. Di bawah KKM 78 ya. Maka mengerjakan yang diferensiasi rendah. Sedangkan yang di atas itu mengerjakan soal dengan diferensiasi yang tinggi dan menengah. Ya, silakan kerjakan. Ya, sebelum kita akhiri, coba Bapak mau beberapa orang ya atau salah satu orang dari kalian untuk menjelaskan kembali apa kesimpulan yang bisa diambil dari proyek yang kita buat pada hari ini. Silakan. Ya, Naira ya dari kelompok 5 silakan. Kesimpulan dari proyek kali ini adalah kita harus menghindari dan mengajak orang lain untuk menghindari perilaku koruptif. Contoh perilaku koruptif adalah menyontek, selalu terlambat, mencuri barang, manipulasi hasil pemilihan siswa, dan lain-lain. Dampak negatifnya yaitu membuat kita dijauhi teman, perasaan merasa gelisah, akan terbiasa berbohong, merugikan orang lain, bahkan kelak akan melakukan korupsi. Sekian, makasih. Ya, tepuk tangan. Coba berefleksi. Lebih senang kan belajar dengan proyek? Diajari membuat suatu produk, membuat suatu karya yang akan nanti ditampilkan, dipamerkan di sekitar madrasah. Ya. Kita harus menjadi remaja-remaja muslim yang selalu jujur, selalu baik hati, selalu membawa kebaikan di lingkungan kita. Jujur, adil, dan juga selalu menjadi agen Islam moderat di sekitar kita. Baik anak-anakku yang hebat, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan materi dengan membahas hadis tentang jujur dalam bermuamalah. Di pertemuan yang akan datang, kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita supaya berperilaku jujur. Cukup untuk pertemuan kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas kerjasamanya semuanya, telah melaksanakan pembelajaran dengan begitu baiknya, membuat karya poster yang begitu baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai.